Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone. So we are from Group 1. We would like to explain about the case study apps that tracks a travel each word. But before explain about this case study, we would like to introduce ourselves first. My name is Deanova Agustianisi. My name is Naura Shifa Salsabila. Alright, so next. Okay, the next is case study that we got from the book. And here we have 6 points to discuss. And the first point is data collection. Mobile devices use GPS, Bluetooth, and Wi-Fi to determine location, and apps often use third-party SDKs to collect this data. Jadi, beberapa mobile device itu pasti punya GPS, Bluetooth, dan juga Wi-Fi untuk bisa menentukan lokasi kita di mana atau melacak lokasi kita itu di mana. Dan juga beberapa aplikasi-aplikasi itu biasanya memiliki third party atau pihak ketiga seperti SDKs untuk mengumpulkan data yang dimiliki oleh penggunanya. Dan biasanya data-data ini itu digunakan oleh third party untuk kemudian dijual kepada orang atau perusahaan yang membutuhkan data kita tersebut. And the second is dark patterns. Some apps use deceptive design tactics to encourage user to enable location tracking unnecessarily. Jadi ada beberapa aplikasi itu yang nakal dengan taktiknya itu untuk mendapatkan lokasi kita sekarang itu berada di mana gitu. Jadi mereka ada dua pilihan biasanya di aplikasinya ya, menyalakan lokasi atau diizinkan untuk menyalakan lokasi atau menolak untuk menyalakan lokasi. Dua-duanya ini itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika kita menolak untuk mengizinkan, itu konsekuensinya biasanya kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal. Jika kita mengizinkan location tracking itu, maka konsekuensinya adalah lokasi kita bisa dilacak kapan saja sesuai yang mereka inginkan gitu. Dan itu menjadi salah satu yang merugikan para pengguna aplikasi di mana mereka dimanipulasi oleh pemilik aplikasi tersebut. Oke, dan ketiga adalah privacy updates. iOS 14.5 and Google's 2022 policies require apps to get user content before tracking, but users often overlook the implication. Jadi pada tahun 2022 ini, Google dan juga iOS itu menambahkan syarat bagi para pemilik aplikasi gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang hanya ada dua pilihan, mengizinkan atau ditolak untuk melacak aplikasi atau melacak lokasi. Dan pada tahun 2022 ini menambahkan satu opsi pilihan lagi di mana mengizinkan hanya pada saat penggunaan aplikasi tersebut. Dan itu kan termasuk salah satu perkembangan yang dapat meningkatkan kenyamanan dari para penggunanya. Gitu. Next is Dea. All right, so the fourth point is about the data selling. So companies justify selling user data to fund free services to anonymize data and often be re-identified. Jadi di sini tadi kan Jenny sempat jelaskan kan mengenai perusahaan. Nah, perusahaan itu kan punya data-data dari para penggunanya. Nah, di mana dia kan kalau misal mau bikin sebuah aplikasi itu kan perlu ada yang namanya pengembangan. Nah, pengembangan itu perlu yang namanya dana. Nah, perusahaan-perusahaan yang dalam kurung nakal itu kadang memilih untuk menjual data-data dari para usernya untuk bisa untuk dijual ke third party atau pihak ketiga. Nah, mereka kan akan dapat dana untuk bisa mengembangkan aplikasinya itu sendiri. Nah, hal ini bisa dibilang melanggar etika. Etika itu kayak udah dilanggar kan ini ada jadi data-data itu kan harusnya ada di tempat yang aman ya. Jadi itu bisa memberikan hak seorang user untuk mendapatkan keamanan data pribadinya. Akan tetapi malah dijual oleh companies ke pihak-pihak lainnya, pihak-pihak ketiga. Nah,
Hal ini berhubungan nih sama poin yang kelima, yaitu data broker concerns. Few regulation control what data brokers do with the data, leading to potential misuse, including government purchases without awareness. Seperti yang kita ketahui, memang mengenai apa namanya, undang-undang yang mengatur mengenai pengontrolan apa yang bisa dilakukan oleh data brokers itu memang masih sedikit. Apalagi di buku juga dijelaskan nih, kalau misal bahkan di Amerika yang teknologinya udah secanggih itu, memang regulasinya itu masih sedikit banget. Hal ini bisa membuat yang namanya penyalahgunaan potensi itu benar-benar tinggi. Bahkan bisa jadi dijual ke government ataupun ke pihak-pihak lain. Seperti contohnya teman-teman di sini kan sering banget nih ditelepon oleh misalnya, apa namanya, orang-orang yang menawarkan pinjaman online atau pinjol atau enggak, mengajak teman-teman untuk mendaftarkan ke judi online, atau tiba-tiba nih teman-teman ditambahkan nih di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu, isinya adalah kalian diajari untuk ikut judul dan lain sebagainya, yang mengarah ke hal-hal, yang perlu dipertanyakan. Dalam artian, orang-orang itu bisa menelpon teman-teman, bisa menambahkan teman-teman ke grup itu dari mana datanya. Kan kalian juga nggak pernah ikut pinjal ataupun judol misalnya. Nah, tapi tiba-tiba mereka punya. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi. Sebelumnya itu kalian pernah, mengakses aplikasi apa yang, sekiranya itu, mengaktifkan lokasi ataupun hal-hal lain yang bisa membuat data kalian dicuri oleh pihak ketiga itu tadi. And then last point is SDK violation. In 2024, a Panamanian company linked to US defense contractor paid developers to include a bandage SDK in apps, collecting sensitive data from 60 million Android device. Google has since removed 3 apps. Jadi seperti yang tadi sempat Jenny jelaskan ya, kalau Jenny tadi bilang kan ada 3 pilihan nih. Kalian bisa, kalau sekarang ya misalnya contohnya Gojek itu, kalian bisa aktifkan lokasi ketika dipakai, aktifkan lokasi dalam jangka waktu yang lama, ataupun yang terakhir itu tidak perlu mengaktifkan lokasi sama sekali. Nah, hal tersebut itu juga udah mulai berlaku kan, termasuk di banyak aplikasi. Dan mulai tahun 2022 itu ada yang namanya Panamanian Company, ini juga ada hubungannya sama United States Defense. Jadi mereka tuh membayar developers untuk nge-ban aplikasi-aplikasi yang mana masih berapa ya? Masih menggunakan 2 pilihan itu tadi, yang hanya tidak mengaktifkan lokasi sama mengaktifkan lokasi. Nah, itu kan benar-benar apa ya, buruk banget nih dampaknya buat teman-teman yang menggunakan aplikasi tersebut, karena mereka tidak punya pilihan lain. Harusnya tetap masih ada pilihan satu lagi yang tadi diaktifkan ketika digunakan kan. Namun, buat aplikasi-aplikasi yang hanya memiliki 2 hal tersebut, itu di-ban oleh mereka. Dan akhirnya ternyata dikumpulkan nih ada 60 juta lebih nih, device Android, yang mana banyak data-data sensitif di dalamnya. Bahkan dari Google sendiri nanti kan, aplikasi-aplikasi yang masuk ke Google Play Store itu harus memenuhi ada persyaratan-persyaratan yang mana mendukung, hak para penggunanya dari sisi, keamanan data pribadi itu sendiri. Jadi sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang Google hapus dari Google Play Store, yang mana mereka masih belum memenuhi ketentuan dari mereka sendiri, seperti itu. So, the next is about the equation. So there is 2 equation here. The first is, does analyzing the location data create an ethical dilemma? And the second is, should there be any privacy laws to protect personal data collected from mobile device users? All right, so the first equation will be presented by Jenny. Okay. Okay, the question is, does analyzing location data create an ethical dilemma? Yes, it falls under the ethical dilemma with issues such as user privacy violation, because users often share data without understanding the impact. Even if the data is anonymized, the user's identity can still be revealed, posing a risk of privacy violation. Some apps use manipulative tactics to gain user consent, and the data collected is often sold to the third parties without adequate regulation. This raises concern regarding surveillance
misuse and potential discrimination. Therefore, a balance is needed between the benefits of data use and privacy protection and abuse prevention. Ya, jadi analyzing location data ini tuh bisa termasuk dalam ethical dilemma gitu ya. Jadi ini bisa termasuk dalam pelanggaran privasi bagi penggunanya. Jadi biasanya penggunanya itu kayak nge-share datanya itu tanpa ada pengetahuan dalam dirinya kalau misalkan ada impact-impact negatif dalam hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nih datanya itu udah anonim, tapi kan ada beberapa orang-orang yang sudah ahli di bidangnya itu bisa melacak siapa sih pengguna data ini, siapa sih yang punya eh, akun ini gitu kan. Jadi bagi penggunanya itu tolong berhati-hati untuk nge-share data yang kalian miliki gitu kan. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan beberapa aplikasi itu menggunakan manipulatif taktik untuk mendapatkan data dari para pengguna aplikasinya tersebut untuk kemudian dikoleksi dan juga akhirnya nanti dijual kepada third parties tanpa adanya regulasi gitu. Dan di sini hal tersebut pastinya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak manusiawi gitu ya, misalkan kayak penipuan ataupun hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi di sini disarankan untuk adanya balancing antara benefit dan juga privacy protection dari seorang pengguna aplikasi tersebut. Okay, the next question is there. All right, so the next question is about should there be new privacy laws to protect personal data collected from mobile device users? Yes. In our opinion, mobile device users shall be entitled to the security of their own personal data. This is in accordance with law number 27 of 2024 on personal data protection in Indonesia, where the government must also keep the personal data of citizens safe. Although there is already a law in Indonesia, but it still needs improvement in terms of implementation. There must be an appropriate realization, regardless, and not one should lead to the advantageous party. If possible, a new law on privacy is needed to ensure that people feel comfortable and safe in using application. This requires the government's contribution to communicate with the application companies so that this new law can be applied properly. Jadi ya kita menyarankan memang harus ada yang namanya new privacy laws. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kalau misal kita konteksnya Indonesia ya. Di Indonesia itu sudah ada UU yang mengatur mengenai personal data protection atau mengenai apa namanya proteksi data pribadi itu sudah ada. Akan tetapi seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari memang masih perlu lagi dari sisi realisasi perlu dimaksimalkan kembali. Dalam artian saat ini kan data kita tuh masih banyak banget yang bocor, apalagi berkaca dari beberapa bulan lalu itu kan data kita hampir banyak banget ya, apalagi dari sisi pendidikan itu juga banyak banget yang bocor. Kemudian juga kita masih sering ditelepon oleh nomor-nomor yang tidak kita kenal, ditambahkan ke grup, kemudian juga masih banyak penipuan-penipuan yang menggunakan data pribadi kita. Nah, hal tersebut kan masih bisa mengindikasikan bahwasanya UU yang ada pun masih belum bisa menjangkau, dalam artian menjangkau secara luas gitu, masih banyak celah-celah di dalamnya. Nah, oleh karena itu sebelum membuat new privacy laws, perlu yang namanya perbaikan lagi terlebih dahulu dari sisi realisasinya itu sendiri. Kalau misal dianggap realisasinya itu udah oke, barulah kita buat, new privacy laws untuk benar-benar bisa, apa ya, menutup celah-celah yang sebelumnya itu masih belum tertutup sama sekali gitu. Jadi kita nggak langsung menyarankan untuk langsung membuat yang baru, tapi kita sempurnakan dulu yang sebelumnya ada. Nah, seperti itu akan lebih bagus lagi. So, next is wait a minute. All right, so okay. So looking at the case in the book, it's mentioned that there are few laws or regulation in United States that restrict what a data broker can do. This strengthens the argument that Indonesia needs a new law because even a country as advanced as the US has a few laws governing
especially Indonesia, which is still below the US level, needs a lot of changes from all aspects. Jadi seperti yang kita tahu sendiri ya, bahwasanya memang US sama kita tuh kan masih jauh banget, dalam artian US tuh teknologinya udah canggih banget dan hal-hal lainnya tuh masih di atas kita banget. Nah, mereka aja yang udah secanggih itu masih kekurangan nih, masih sedikit banget hukum ataupun regulasi mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh oleh data broker itu tadi. Jadi memang kalau di US aja masih perlu pembenahan ulang, perlu, apa namanya, pembenahan yang benar-benar dari dalam. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini masih terlalu banyak celahnya dan oleh karena itu memang disarankan untuk perbaikan dari dalam terlebih dahulu, baru setelah itu kalau misal bisa menjangkau segala sesuatu, dalam artian pemerintah juga bisa, apa ya, melakukan komunikasi kepada para perusahaan-perusahaan agar mereka juga bisa menaati, hal-hal yang sudah tertera nih di peraturan. Dalam konteks di sini itu bisa dilakukan dengan cara pemerintah, entah bagaimana cara dari pemerintah. Nah, yang penting di sini itu, baik regulasi yang lama ataupun regulasi yang akan diciptakan nantinya, itu bisa benar-benar ditaati. Dengan tujuan masyarakat atau pengguna atau users itu bisa mendapatkan haknya dalam konteks mendapatkan, jaminan keamanan data pribadi dalam penggunaan sebuah aplikasi itu sendiri. Jadi memang, perlu banyak banget perubahan, pembenahan dari segala aspek itu sendiri. Alright, so that's all, for us. We are so sorry if we have a mistake based on our, words or behavior. So thank you so much, Thank you guys for your attention. and wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Tetap sih, Stop share, stop share. ininya dulu diberhentiin. Stop.